Demi mewujudkan kemandirian pangan Kalimantan Timur, Kamis 8 Mei 2025, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman lakukan kunjungan kerja sekaligus penandatanganan kontrak konstruksi optimasi lahan rawa di Aula Makodam 6 Mula Warman, Jalan Sudirman, Balikpapan. Optimisme peningkatan produktivitas pangan pokok yakni beras di Kalimantan Timur, Mentan yakin bahwa ke depannya Kalimantan Timur akan memasok beras untuk wilayah lain. Mentan Amran turut menyampaikan berbagai upaya dalam meningkatkan swasembada pangan khususnya Kaltim dengan target setidaknya dalam kurun waktu 2 tahun, salah satunya dengan memberikan anggaran 500 miliar rupiah. Kami siapkan anggaran minimal 500 miliar untuk langkah-langkahnya adalah pertama okla, kita percepat, cetak sawah percepat, pupuk kita amankan, harus cukup, irigasi kita perbaiki. Insya Allah akan menjaga swasembada pangan Kalimantan Timur. Di era krisis produktivitas pangan khususnya beras, Indonesia saat ini masih dinyatakan dalam keadaan aman, yang mana hingga saat ini stok beras berhasil menorehkan catatan sejarah terbesar sepanjang 57 tahun produksi beras nasional. Sementara itu, Mentan Amran kembali tegaskan bahwa Kementerian Pertanian selalu menghimbau untuk mengaktifkan kembali lahan yang tidak produktif tanpa alih fungsi lahan, yakni optimasi lahan atau oplah sawah dari tanam 1 kali menjadi 3 kali. Sekarang kita sudah buktikan iklim ekstrim tahun lalu. Justru dengan iklim ini yang ekstrim membuat kita kuat, cerdas, sehingga produksinya melompat. Stok kita tertinggi selama merdeka, 57 tahun datangnya tadi. Harapan kita ada optimalisasi lahan, tanam 1 kali jadi 3 kali. Itu mimpi kita. Kesimpulannya adalah Kalimantan Timur mandiri pangan di bawah kepemimpinan Pak Gubernur yang hebat cerdas. Penandatanganan ini turut dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, yang menyatakan bahwa melalui agenda rapat koordinasi diharapkan mampu membawa Kaltim menuju kemandirian pangan dan mendukung Indonesia mencapai swasembada dalam waktu secepat-cepatnya. Tapi Kalimantan Timur punya lahan yang sangat luas ini, tapi kendalanya yang pertama Pak Menteri izin Pak Menteri adalah skill. Jadi skill, bibit, pupuk, teknologi, irigasi, dan tentunya kebutuhan lainnya di bidang pertanian. Problem ini harus bisa kita pecahkan bersama-sama antara pemerintah pusat dan tentunya hal ini adalah kementerian dengan pemerintah pusat. Kalau sinergi kolaborasi ini bisa dijalankan, insya Allah kami yakin kiranya problem swasembada pangan di Kalimantan Timur akan sangat mudah kita atasi. Melanjutkan agenda kunjungan kerja di Kalimantan Timur, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman hadiri akselerasi menuju Indonesia swasembada pangan di Kecamatan Babulu, Panajam Pasir Utara, Jumat 9 Mei 2025. Agenda ini bertujuan untuk meningkatkan modernisasi pertanian bagi Brigade Pangan Kaltim dan membuktikan komitmen pemerintah dalam mencapai asta-cita Presiden Republik Indonesia, yakni swasembada dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dalam sambutannya, Mentan Amran meminta bantuan TNI AD, Dinas Pertanian, dan lembaga terkait untuk bekerja sama dalam meninjau kondisi irigasi lahan serta memberikan bantuan berbagai alat mesin pertanian modern. Aku minta Dandim dan Ramil Babinsa mengecek sawah ini yang 46.000 yang bisa kita pompa air sungai yang dekat dengan sungai. Pak Gubernur, Bupati tadi tanggung pompanya, aku siapkan pompa untuk Kalimantan Timur 500. Kalau itu aku kasih swasembada 6 bulan yang kita rencanakan itu terjadi. Cari saja dan tanam 3 kali. Kemudian semua 46.000 aku ingin full mekanisasi seperti ini. Nggak ada lagi bongkok-bongkok petani. Dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud memberikan apresiasi kepada Mentan Amran yang mana saat ini meski dengan ketersediaan lahan yang semakin terbatas, namun produktivitas yang dihasilkan bahkan melampaui catatan rekor produksi beras nasional melalui modernisasi pertanian. Tapi alhamdulillah kehadiran Pak Menteri ini melebihi daripada swasembada di zaman itu. Walaupun semakin lama tantangannya adalah semakin kecilnya areal pertanian kita ini. Tetapi dengan teknologi
kemampuan, dan tentunya adalah dengan penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan serta modernisasi. Alhamdulillah swasembada ini telah terwujud dan kita harus mempertahankannya, bahkan harus meningkatkannya. Sementara itu, Bupati Penajam Pasir Utara Mudiat Nur menambahkan bahwa saat ini regenerasi pertanian sangat perlu diperhatikan melalui beberapa upaya diantaranya Al-Sintan dan peningkatan pendapatan. Abimayu selaku petani milenial memberikan testimoni penghasilan petani muda masa kini. Berlomba-lomba untuk bertanam. Memang yang dibutuhkan adalah petani-petani muda lah, petani milenial. Saya berterima kasih kepada Bapak, Pak. Wah, itu benar. Saya berterima kasih kepada Bapak karena atas bantuan Bapak, terutama bagi saya orang yang baru. Saya awalnya tidak mau menjadi petani, Pak, pertama. Tapi semenjak adanya program BP ini saya mau, Pak. Karena apa? Peluang kedepannya itu, Pak, yang menghasilkan untuk saya sendiri pribadi. Kalau per bulan ini kemarin Bapak saya kan sambil bantu Bapak saya juga, Pak. Jadi per bulannya itu sekitar dapat sampai 24 juta sebulan. Wah, top. Ini ambil. Perkenalkan, nama saya Abimayu. Saya dari kelompok Tani Manunggal Sri Abadi. Di sini saya bergabung pada BP pada tahun 2022-23. Nah, di situ pertama saya memang tidak mau menjadi petani, tapi semenjak adanya program petani milenial ini saya merasa tertantang dan mendapatkan hasil yang lebih tinggi daripada semestinya. Seperti pengolahan lahan seperti yang dilakukan seperti bapak-bapak ini, mendapat prospek sangat besar ke depannya itu loh. Yang saya bilang bisa mendapat prospek ke depannya itu karena dalam 1 hektar dan dalam satu luasan lahan itu alat itu bisa mengerjakan sampai 5 hektar. Nah, kalau kita kalkulasi dalam 1 hektarnya 800.000 itu bisa sampai dapat 4 juta dalam 1 harinya. Nah, terlepas dari pengeluaran seperti alat perbaikan dan solar dan alat-alat lainnya ya. Nah itu dan harapan saya ke depannya itu semoga semua ini berjalan secara lancar gitu loh. Dan bantuan-bantuan yang Bapak Menteri berikan kepada kami ke depannya menjadi acuan kami untuk berinovasi ke depannya lagi agar menjadi ketahanan pangan di daerah Kalimantan Timur. Terima kasih. Hasil yang kami dapat untuk sementara ini sekitar hampir, kalau untuk satu hektar atau setengah hektar lahan itu sekitar 24 jutaan dalam satu kali panen. Iya, coba. Dan bagusnya sekarang juga itu kami tidak lagi menjual ke tengkulak, langsung ke Bulog. Jadi tidak ada lagi yang namanya mafia-mafia tengkulak seperti itu. Oke. Halo guys, buat kawan-kawan semua, saya di sini mengajak buat kawan-kawan untuk mau bertani karena menjadi petani itu tidaklah memalukan. Dari hasil itu kita bisa mengalahkan ya pekerjaan-pekerjaan yang kita anggap kecil tapi itu hasilnya sangat besar. Itu saja buat kawan-kawan ya, semangat. Terima kasih. Menjadi modern, semua menggunakan full mekanisasi dan kami terharu ada pemuda milenial yaitu tim Brigade Pangan berpendapatan 24 juta per bulan bersih. Ini yang kita harapkan.